Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Yunita dengan NIM 0704191071 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem respirasi. Sistem respirasi dikenal juga dengan sistem pernapasan. Nah, apa sih sistem respirasi itu? Sistem respirasi ialah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dengan menggunakan energi yang dihasilkan oleh tubuh, juga dapat dikatakan sebagai penukaran gas antara sel dan lingkungannya. Selanjutnya, fungsi dari sistem respirasi adalah sebagai pendistribusi udara dan penukar gas sehingga oksigen dapat disuplai dengan baik dan karbon dioksida dapat dikeluarkan dari sel-sel tubuh. Apa saja sih organ pembentuk sistem respirasi? Yang pertama itu ada hidung atau biasa disebut dengan nasal, yang kedua ada faring, yang ketiga ada pangkal tenggorokan atau disebut dengan laring, yang keempat ada batang tenggorokan, disebut dengan trakea. Trakea ini bentuknya seperti cincin. Lalu selanjutnya ada pembuluh nafas yang disebut dengan bronkus. Bronkus sendiri terdiri atas dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Kemudian setelah bronkus, ada cabang pembuluh nafas yaitu bronkiolus, dan terakhir yaitu ada alveolus. Selanjutnya, di mana sih udara bermuara? Udara bermuara di alveolus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari organ pembentuk sistem respirasi. Yang pertama itu ada hidung atau nasal. Fungsi dari hidung sendiri selain untuk indera penciuman, juga berfungsi sebagai tempat masuknya pertama kali udara. Hidung sendiri memiliki dua lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung yang sering disebut dengan septum nasi. Rongga hidung sendiri dilapisi dengan jaringan yang disebut dengan jaringan epitelium. Jaringan epitelium ini banyak mengandung kapiler darah dan sel yang mensekresi lendir udara yang masuk dari hidung dan akan mengalami beberapa perlakuan yang diantaranya ada diaturnya kelembapan suhunya, kemudian udara yang masuk akan disaring oleh rambut-rambut dan buluh-buluh besar yang ada di hidung. Jadi diketahui bahwa fungsi dari hidung yaitu sebagai jalan nafas udara pertama kali masuk melalui hidung. Dan selanjutnya dari sistem respirasi yaitu faring. Faring ini merupakan persimpangan antara jalan makanan dan jalan pernafasan. Fungsi faring sendiri yaitu sebagai penyeimbangan udara, yang kedua sebagai tempat rangsangan bersin untuk mengeluarkan benda-benda asing, lalu sebagai penyaring oleh rambut-rambut getar atau silia. Nah, yang ketiga ada laring atau biasa disebut dengan pangkal tenggorokan. Laring sendiri adalah saluran merah yang bertindak sebagai pengatur suara yang terletak di depan bagian faring sampai ke ketinggian vertebra cervicalis dan kemudian masuk ke dalam trakea bagian bawah. Laring ini bisa ditutup dengan epiglotis. Nah, apa sih fungsi laring? Fungsi laring itu yaitu sebagai penghubung laring, faring, dan trakea. Yang kedua yaitu sebagai pembentukan suara, dan fungsi yang ketiga terdapat katup yang namanya epiglotis yang berperan untuk menghindari makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Nah, organ yang keempat yaitu batang tenggorokan atau disebut dengan trakea. Trakea ini terdiri dari epitel cincin, tulang rawan yang berotot polos dan jaringan pengikat. Pada tenggorokan ini terdapat bulu getar yang halus yang fungsinya sebagai pelindung jika ada benda lain selain gas yang masuk. Untuk yang kelima ada pembuluh nafas atau bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan. Kedua bronkus yang terbentuk dari belahan kedua trakea pada ketinggian kira-kira vertebra thoracalis kelima dan memiliki struktur yang sama dengan trakea. Hanya saja bronkus memiliki percabangan yang disebut dengan bronkiolus. Apa sih yang membedakan bronkus dengan si trakea? Bronkus memiliki organ yang lebih kecil. Kemudian fungsi bronkus yaitu memiliki rambut-rambut halus atau silia yang berperan untuk mengangkat kotoran atau debu untuk dikeluarkan secara bersamaan dengan pengeluaran karbon dioksida. Organ yang terakhir yaitu alveolus. Alveolus sendiri merupakan tempat bermuaranya udara
atau sebagai saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa gelembung udara. Dindingnya tipis, lembab, dan melekat erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus ini terdiri dari satu lapis sel, yaitu epitelium pipih. Di alveolus inilah darah hampir bersentuhan langsung dengan udara. Dengan adanya alveolus, memungkinkan terjadinya perluasan daerah yang berperan penting dalam pertukaran gas oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari sel-sel darah ke udara. Membran alveolus ini merupakan permukaan tempat terjadinya pertukaran gas. Darah yang kaya akan karbon dioksida dipompa dari seluruh tubuh masuk ke dalam pembuluh alveolaris, di mana melalui difusi ia melepaskan karbon dioksida dan menyerap oksigen. Di alveolus akan ada banyak pembuluh darah, ada pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri, dan kapiler. Disinilah terjadi difusi atau pertukaran gas, di mana gas yang mengandung karbon dioksida akan dikeluarkan melalui pembuluh darah dan gas yang mengandung oksigen akan dimasukkan ke dalam tubuh yang diangkut oleh vena pulmonaris. Fungsi dari alveolus sendiri yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian sebagai tempat bertemunya darah dengan udara. Ada struktur penunjang yang diperlukan untuk memaksimalkan kerja dari sistem respirasi ini, yaitu diantaranya ada otot tulang diafragma dan pleura. Pernapasan sendiri berlangsung melalui dua tahap, yaitu pernapasan eksternal atau pernapasan luar dan pernapasan internal atau pernapasan dalam. Pernapasan eksternal atau pernapasan luar adalah difusi gas luar yang masuk ke dalam aliran darah atau pertukaran O2 dari darah. Sedangkan pernafasan internal adalah difusi gas atau pertukaran gas dari darah ke seluruh tubuh. Pun reaksi pernapasannya yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 ditambah 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi dengan 38 ATP. Oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya hanya sedikit yang bisa disimpan di dalam tubuh, yaitu berupa oksihemoglobin yang disimpan dalam otak dan sebagian oleh hemoglobin yang disimpan di dalam darah. Proses kimiawi pada respirasi manusia. Yang pertama, pembuangan CO2 dari paru-paru, H ditambah HCO3 menghasilkan H2CO3, H2 tambah CO2. Pengikatan oksigen oleh hemoglobin, Hb ditambah O2 menghasilkan HbO2. Pemisahan oksigen dari hemoglobin ke cairan sel, HbO2 menghasilkan Hb tambah O2. Pengangkutan karbon dioksida di dalam tubuh, CO2 ditambah H2O menghasilkan H2 tambah CO2. Alat-alat pernapasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi pada peristiwa bernapas, terjadi pelepasan energi. Udara dapat masuk ke paru-paru melalui kegiatan otot tertentu. Otot-otot ini menambah ukuran dada setiap melakukan pernapasan. Pada pernapasan yang normal dan tenang, inspirasi merupakan proses aktif yang melibatkan kontraksi diafragma dan otot-otot interkostalis eksterna. Sebaliknya, ekspirasi merupakan proses pasif yang melibatkan recoiling elastik paru-paru dan sangkar toraks atau thoracic cage. Selama inspirasi akan terjadi pelebaran sangkar toraks dan pengembangan paru sehingga udara dapat masuk ke dalam paru dengan mudah. Selama ekspirasi terjadi penyempitan sangkar toraks dan pengecilan paru untuk mengambil posisi prainspirasi agar dapat meninggalkan paru-paru dengan mudah. Tekanan di dalam ruangan antara paru-paru dan dinding rongga dada disebut tekanan intrapleural yang besarnya lebih rendah dari 1 atmosfer setara dengan 756 mmHg. Udara cenderung bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah.
yaitu menuruni gradien tekanan. Udara mengalir masuk dari keluar paru selama bernafas karena perpindahan mengikuti gradien tekanan antara alveolus dan atmosfer yang berbalik arah secara bergantian yang ditimbulkan oleh aktivitas siklik otot pernafasan. Terdapat tekanan-tekanan yang berbeda yang berperan penting dalam ventilasi. Yang pertama, tekanan atmosfer atau barometrik, yaitu tekanan yang ditimbulkan oleh berat udara di atmosfer pada benda di permukaan bumi. Pada ketinggian di permukaan laut, tekanan ini sama dengan 760 mmHg. Tekanan atmosfer berkurang seiring dengan penambahan ketinggian di atas permukaan laut karena lapisan-lapisan udara di atas permukaan bumi juga semakin menipis. 2. Tekanan intraalveolus yang dikenal juga sebagai tekanan intrapulmonal, yaitu tekanan di dalam alveolus. Karena alveolus berhubungan dengan atmosfer melalui saluran nafas penghantar. Udara cepat mengalir, menuruni gradien tekanannya setiap kali tekanan intraalveolus berbeda dari tekanan atmosfer. Udara terus mengalir hingga kedua tekanan seimbang. Ketiga, tekanan intrapleura atau tekanan intratoraks, yaitu tekanan yang ditimbulkan di luar paru dalam rongga toraks. Tekanan ini lebih rendah dari tekanan atmosfer, rata-rata 756 mmHg saat istirahat. Tekanan intrapleura tidak menyeimbangkan diri dengan tekanan atmosfer atau tekanan intraalveolus karena kantong pleura merupakan kantong tertutup tanpa pembukaan, sehingga udara tidak dapat masuk atau keluar meskipun terdapat gradien tekanan berapapun antara rongga pleura dan atmosfer paru. Lalu yang keempat, gradien tekanan transmural adalah selisih perbedaan tekanan yang mendorong dari tekanan intrapulmonal ke arah tekanan intrapleura atau menuruni gradien tekanan, sehingga paru akan selalu mengembang mengikuti pergerakan dinding toraks. Selanjutnya, saya menjelaskan mengenai pertukaran dan transportasi gas O2 dan CO2. Oksigen dan CO2 bergerak melintasi membran tubuh melalui proses difusi pasif mengikuti gradien tekanan parsial. Sebagian O2 larut dalam cairan yang membasahi epitel tipis dari alveolus. Kemudian, O2 berdifusi ke dalam darah yang terdapat dalam kapiler-kapiler pada dinding alveolus. Secara simultan, sebagian CO2 dalam darah berdifusi ke dalam alveolus yang dapat dihembuskan keluar. Gas-gas berdifusi menuruni gradien tekan dalam paru-paru dan organ-organ lain. Oksigen dan karbon dioksida berdifusi dari tempat di mana tekanan parsialnya lebih tinggi ke tempat di mana tekanan parsialnya lebih rendah. Sirkulasi darah kemudian membawa O2 ke semua sel yang membutuhkan. Sementara itu, darah mengambil CO2 dari sel-sel ini untuk diangkut kembali ke kapiler alveolus. Pengangkutan O2 tersebut dilakukan oleh hemoglobin yang terkandung di dalam sel darah merah. Hanya 2-3% saja yang terlarut di dalam plasma darah. Hemoglobin memiliki kemampuan untuk mengikat dan melepaskan O2 menurut reaksi Hb ditambah O2 menghasilkan HbO2. Reaksi ke kanan bila di jaringan paru-paru atau alveolus dan reaksi ke kiri bila di jaringan tubuh. Bila pengangkutan O2 dilaksanakan oleh hemoglobin, maka pengangkatan CO2 dari jaringan ke paru-paru dapat melalui 3 cara. Pertama, CO2 larut secara fisik sekitar 10%. Kedua, CO2 terikat dengan hemoglobin sekitar 30%, di mana CO2 ditambah Hb menghasilkan HbCO2.
3CO2 diubah menjadi HCO3 melalui reaksi kimia yang berlangsung dalam sel darah merah, sekitar 60%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses respirasi pada vertebrata. Pertama, respirasi pada Pisces. Insang adalah alat pernapasan pada ikan yang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah dan memiliki pembuluh darah. Setiap lembaran insang memiliki filamen yang terdiri dari lembaran-lembaran lebih tipis yang disebut dengan lamela. Fase ekspirasi dan inspirasi pada Pisces. Pertama, fase ekspirasi. Pernapasan ikan atau Pisces adalah proses pengikatan oksigen dan air sekaligus pelepasan karbon dioksida. Setelah rongga mulut ikan penuh terisi oleh air, setelahnya mulut akan tertutup dan insang akan terbuka. Kemudian, air akan didorong melewati lembaran insang sehingga terjadilah proses pertukaran gas. Darah yang berada di dalam pembuluh kapiler insang akan mengeluarkan karbon dioksida, mengikat oksigen dan air. Fase inspirasi pernapasan pada ikan atau Pisces adalah saat air masuk melalui rongga mulut, diawali dengan celah mulut pada ikan yang menutup, tetapi karena penutup insang menyamping dan celah belakangnya tertutup selaput, maka rongga mulut membesar. Keadaan ini membuat tekanan dalam rongga mulut akan lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga rongga mulut ikan akan terbuka dan air masuk ke dalam rongga mulut. Selanjutnya, respirasi pada amfibi. Saat wujud berudu, katak bernapas dengan menggunakan insang luar selama kurang lebih 12 hari. Dan selanjutnya, insang luar akan diganti dengan insang dalam. Setelah katak dewasa, katak bernapas dengan menggunakan paru-paru mulut dan permukaan kulit. Udara masuk dalam paru-paru melalui rongga mulut. Respirasi pada reptil. Paru-paru reptil terdapat di rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Tidak seperti paru-paru hewan lain, tekstur paru-paru reptil nampak seperti spons. Beberapa spesies reptil seperti kadal bunglon Afrika memiliki kantong udara yang memungkinkannya melayang di udara. Fase ekspirasi dan inspirasi pada reptil. Fase inspirasi pernapasan pada reptil adalah tulang rusuk akan terangkat dan meregang, sehingga volume rongga dada pun pastinya akan semakin besar. Membesarnya volume rongga dada ini akan membuat udara luar masuk ke paru-paru. Selanjutnya, fase ekspirasi pernapasan pada reptil adalah tulang rusuk akan melemas dan melakukan relaksasi, sehingga volume rongga dada pun pastinya akan semakin kecil. Hal ini akan membuat udara yang berada di luar paru-paru keluar menuju saluran pernapasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai respirasi pada aves. Umumnya, burung yang dapat terbang memiliki alat bantu pernapasan yang berupa pundi-pundi udara. Fungsi dari pundi-pundi udara adalah untuk membantu pernapasan pada saat terbang, mengatur berat jenis tubuh, dan memperkeras suara yang dihasilkan. Pada saat aves sedang terbang, maka proses pengambilan oksigen melalui hidung tentu saja akan terhambat. Oleh sebab itu, selama terbang, terjadi kontraksi pada otot dada yang menyebabkan udara akan sulit masuk ke dalam paru-paru. Oleh sebab itu, pada saat terbang, aves akan memanfaatkan cadangan udara yang terdapat pada pundi-pundi udara, dan udara ini bisa masuk ke paru-paru. Setelah udara masuk ke paru-paru, maka akan terjadi proses pertukaran gas. Kemudian, oksigen akan diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk proses oksidasi dan melepas karbon dioksida dalam darah melalui hidung. Pundi-pundi udara dapat diisi oleh udara kembali pada saat burung hinggap di suatu tempat atau terbang melayang tanpa mengepakkan sayapnya. Saat istirahat, fase inspirasi pernapasan pada burung, tulang rusuk bergerak ke depan, rongga dada membesar, dan paru-paru akan mengembang, sehingga udara mengalir ke kantong udara bagian belakang. Selanjutnya, masuk ke dalam paru-paru dan kantung udara bagian depan. Fase ekspirasi pernafasan apes pada saat istirahat adalah tulang rusuk kembali ke posisi semula dan rongga dada mengecil, udara dari kantung udara akan masuk ke paru-paru, pertukaran udara terjadi di alveolus oleh kapiler darah.
Selanjutnya, respirasi pada mamalia. Proses sistem pernapasan mamalia secara umum sama persis dengan sistem respirasi dari manusia. Mekanisme respirasi pada mamalia. Yang pertama, fase ekspirasi. Ketika hewan mamalia mengeluarkan nafas, otot diafragma akan melemas dan kembali ke posisi semula atau melengkung ke atas. Kemudian, otot-otot tulang rusuk juga melemas dan dibantu oleh kontraksi dari otot perut sehingga menyebabkan rongga dada mengecil dan tekanan dalam rongga dada naik. Udara yang dikeluarkan melalui paru-paru keluar melalui hidung sehingga membuat paru mengecil. Lalu fase inspirasi. Ketika hewan mamalia menghirup udara, otot diafragma akan berkontraksi, kemudian otot-otot tulang rusuk akan berkontraksi sehingga rongga dada membesar dan menyebabkan tekanan dalam rongga dada berkurang. Udara yang dihirup melalui hidung masuk ke dalam paru-paru sehingga membuat paru-paru mengembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses respirasi pada hewan invertebrata. Filum Porifera. Tubuh hewan filum Porifera tersusun atas banyak sel dan memiliki jaringan yang sangat sederhana. Hewan ini banyak ditemukan di pantai atau di laut. Porifera tidak memiliki alat pernafasan khusus. Udara pernafasan berlangsung di sel-sel permukaan tubuh atau sel-sel leher yang bersentuhan dengan air. Oksigen yang diambil oleh Porifera berasal dari oksigen yang terlarut di dalam air. Lalu pernapasan pada Colenterata. Hewan Colenterata tubuhnya tersusun atas banyak sel dan memiliki jaringan. Hewan ini tidak memiliki alat pernafasan yang lengkap. Alat bantu pernapasan berupa lekukan-lekukan lapisan gastrodermal yang berada di bawah mulut yang disebut siphonoglypha. Namun sel-sel di permukaan tubuh yang lain juga dapat melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya atau disebut juga secara difusi melalui seluruh permukaan tubuh. Lalu sistem pernapasan pada moluska. Moluska merupakan hewan bertubuh lunak yang hidup di air dan di darat. Sistem pernapasan pada moluska yang hidup di air seperti siput, cumi-cumi, dan kerang bernapas menggunakan insang atau gastropoda, cara yang dimana aliran air masuk ke dalam insang dan terjadi pertukaran udara dalam lamela insang. Aliran air yang terjadi karena gerakan silianya arahnya berlawanan dengan arah aliran darah, sehingga menyebabkan pengambilan oksigen oleh insang efisien. Moluska yang hidup di darat seperti seafood bernapas menggunakan paru-paru. Lalu sistem pernapasan pada Platyhelminthes. Pada proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada filum Platyhelminthes dilakukan secara difusi melalui permukaan tubuh atau kulit. Karena belum memiliki alat respirasi yang khusus, mereka lebih sering berrespirasi melalui kulit tubuhnya yang lembab. Selanjutnya, sistem pernapasan pada Annelida. Proses respirasi pada Annelida dilakukan melalui difusi pada permukaan tubuhnya atau dengan kulitnya, sehingga kulit Annelida akan selalu kelihatan lembab atau basah. Annelida yang hidup di air melakukan pernapasan dengan insang yang dibentuk melalui perluasan paropodia. Misalnya pada kelas Oligochaeta, cacing tanah tidak memiliki alat pernapasan khusus, maka ia menggunakan permukaan tubuh atau kulitnya sebagai tempat pertukaran oksigen atau karbon dioksida. Tubuh cacing tertutup oleh selaput bening dan tipis yang disebut dengan kutikula. Kutikula ini selalu lembab dan basah karena permukaan kulit, yaitu epidermis dan pori-pori dorsal pada cacing tanah memiliki kelenjar yang berlendir, yang berfungsi membasahi kulitnya. Melalui selaput inilah terjadi difusi antara oksigen dan karbon dioksida yang kemudian diteruskan ke dalam pembuluh darah, sehingga kebutuhan oksigen di tubuh terpenuhi. Di bawah kulit cacing tanah terdapat kapiler-kapiler darah. Melalui kapiler ini, oksigen berdifusi masuk, lalu oksigen ditangkap dan diikat oleh hemoglobin yang terkandung dalam darah cacing untuk selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. Gas hasil respirasi yaitu karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulitnya. Selanjutnya, sistem respirasi pada Nemathelminthes. Sistem resirkulasi serta respirasi tak ditemukan pada Nemathelminthes, sehingga pertukaran zat oksigen serta karbon dioksida terjadi secara difusi. Lalu, pernapasan untuk protozoa. Sebagian besar pernapasan pada hewan protozoa dilakukan secara difusi. Oksigen atau O2 dan karbon dioksida
yang terlarut dalam air keluar masuk secara difusi melalui membran sel. Pada protozoa, masuknya oksigen dengan difusi menembus membran sel dan menuju sitoplasma. Difusi dan gerakan sitoplasma mengantarkan oksigen ke mitokondria. Oksigen digunakan untuk pemecah senyawa organik sehingga menghasilkan energi, air, dan karbon dioksida. Ketika oksigen berdifusi ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar tubuh, oksigen dalam air habis dengan cepat. Pada paramecium, silianya membantu pernapasan. Dengan pergerakan silianya, air di sekitarnya akan bergerak dan membantu penyediaan oksigen. Selanjutnya, sistem pernapasan pada arthropoda. Belalang bernapas menggunakan trakea, yang mana di dalamnya terdapat spirakel atau pembuluh trakea dan trakeolus. Spirakel atau stigma merupakan jalan keluar masuknya udara dari dan ke dalam sistem trakea. Terdapat di kerangka luar atau exoskeleton, berbentuk pembuluh silindris yang berlapis zat kitin, terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh dan merupakan tempat bermuaranya pembuluh. Pada umumnya, spirakel terbuka selama serangga terbang dan tertutup saat serangga beristirahat. Udara masuk melalui 4 pasang spirakel depan dan keluar melalui 6 pasang spirakel belakang. Oksigen dari luar masuk lewat spirakel, kemudian menuju pembuluh trakea. Selanjutnya, pembuluh trakea bercabang lagi menjadi cabang halus yang disebut trakeolus. Dengan demikian, oksigen dapat mencapai seluruh jaringan dan alat bagian dalam. Mekanisme pernapasan pada belalang diatur oleh otot perut atau abdomen. Ketika otot perut atau abdomen berelaksasi, volume trakea normal sehingga udara masuk. Sebaliknya, ketika otot abdomen berkontraksi, volume trakea mengecil sehingga udara keluar. Jalur yang dilalui udara pernapasan yaitu udara dari luar stigma spirakel, lalu saluran pembuluh trakea, lalu trakeolus, lalu jaringan tubuh. Jadi, sistem trakea berfungsi mengangkut O2 dan mengedarkannya ke seluruh tubuh, serta sebaliknya, mengangkut CO2 hasil pernapasan untuk dikeluarkan dari tubuh. Dengan demikian, darah pada serangga hanya berfungsi mengangkut sari makanan ke tubuh dan bukan untuk mengangkut udara pernapasan. Terakhir yaitu sistem pernapasan Echinodermata. Echinodermata sendiri merupakan filum hewan terbesar yang tidak memiliki anggota yang hidup di air tawar atau darat. Hewan-hewan ini juga mudah dikenali dari bentuk tubuhnya yang kebanyakan memiliki simetri radial, khususnya simetri radial, ventrameral. Echinodermata sendiri bernafas menggunakan paru-paru kulit atau dermal branchiae atau papulae, yaitu penonjolan dinding rongga tubuh atau selom yang tipis. Tonjolan ini dilindungi oleh silia dan pedicellaria. Pada bagian inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ada pula beberapa jenis Echinodermata yang bernapas dengan menggunakan kaki tabung. Sisa-sisa metabolisme yang terjadi di dalam sel-sel tubuh akan diangkut oleh amobasit atau sel-sel amoeboid ke derma branchiae untuk selanjutnya dilepas keluar tubuh. Demikianlah penjelasan mengenai sistem respirasi pada manusia, hewan vertebrata, dan